Romo Kardinal Suharyo yang sangat kami hormati dan sangat kami kagumi. Romo Kardinal bisa memberikan pandangan Romo mengenai bagaimana sebaiknya keimanan pada masa pandemi yang sudah setahun itu membebani lahir batin kita semua, termasuk bangsa Indonesia, sehingga kami sering mengalami goncangan batin yang cukup berat. Nah, bahkan bisa mengurangi daya tahan ragawi kita dan kesehatan. Maka kita membutuhkan siraman rohani dari Romo Kardinal Suharyo. Silakan Romo Kardinal Suharyo. Terima kasih Bapak Jaya, para sahabat yang saya hormati. Saya tentu nanti akan berbicara mengenai keimanan sejauh saya hayati sebagai warga Gereja Katolik. Moga-moga inti pesannya dapat juga simpulkan sendiri-sendiri oleh teman-teman yang mempunyai keyakinan yang berbeda-beda. Tetapi sebelumnya, juga sebagai ungkapan iman saya selalu mengajak umat Katolik untuk bersyukur. Ini memang sulit di dalam keadaan yang berat seperti ini, tetap bersyukur. Tetapi saya merasa sungguh harus dan patut bersyukur, terutama karena pemerintah kita dalam keterbatasan terus berusaha untuk memberikan yang paling baik bagi bangsa Indonesia. Kalau kita ingat, sejak awal masa pandemi ini, semuanya serba mendadak, kita tidak siap dengan berbagai macam sarana, sudah diusahakan terus-menerus untuk mengajak masyarakat hati-hati terhadap wabah yang sangat dahsyat yang melanda umat manusia ini. Sejak awal. Dan tidak hanya dengan peringatan-peringatan verbal, tetapi juga saya tidak tahu persis, tetapi saya berani mengatakan bahwa pemerintah sungguh-sungguh habis-habisan melindungi masyarakat dari dampak pandemi COVID-19 ini. Misalnya, dengan bantuan-bantuan sosial yang langsung ditujukan kepada warga masyarakat yang berdampak. Untuk saudara-saudara kita yang misalnya sangat konkret, penghasilannya kurang dari standar tertentu, diberi bantuan. Dan ketika kemungkinan untuk mendapatkan vaksin melawan corona ini muncul, sejak awal pemerintah berusaha untuk mendapatkan vaksin itu untuk masyarakat, meskipun tetap di dalam kesulitan dan tantangan yang besar. Dan kita juga bersyukur karena organisasi-organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, dengan segala macam lembaga yang ada di dalam organisasi itu, seolah-olah tanpa komando, dengan sendirinya bertanya, apa yang dapat kita lakukan? Artinya yang dapat dilakukan oleh organisasi-organisasi itu untuk bersama-sama dengan pemerintah atau bahkan tanpa koordinasi dengan pemerintah, tetapi sebagai warga masyarakat mengusahakan misalnya supaya pusat-pusat pelayanan kesehatan menerima dan melayani saudara-saudara kita yang terjangkit. Bahkan di lingkungan masyarakat akar rumput,
Spontanitas yang besar maupun yang kecil, entah sebagai warga RT, RW, atau sebagai warga komunitas agama, melakukan sesuatu yang dapat mereka lakukan. Ini bagi saya adalah berkah yang tersembunyi dari wabah pandemi yang sangat dahsyat ini. Jadi salah satu ungkapan iman yang ingin saya bagikan adalah dalam keadaan seperti ini kita melihat hal-hal yang baik yang ada di sekitar kita. Kalau masyarakat dunia, organisasi-organisasi dunia belum mampu untuk mengatasi tantangan ini, wajar bahwa kita pun sebagai bangsa Indonesia belum mampu memberikan yang mengatasi dan menyelesaikan masalah ini bagi masyarakat kita. Saya melihat sebagai orang beriman Katolik bahwa di balik itu ada Allah yang berkarya. Jadi ini bukan masalah tanggung jawab sosial saja, ini bukan masalah tanggung jawab politik saja, tetapi bagi orang beriman, saya yakin ini adalah tanda bahwa Gusti mboten sari, bahwa Tuhan tidak sedang tidur, tetapi memperhatikan umatnya. Itu Bapak Jaya sebagai pengantar. Nah, sekarang saya mulai sharing beberapa hal yang langsung berkaitan dengan iman. Nanti kalau sudah terlalu lama, Bapak Jaya potong supaya kita bisa berdialog. Iya. Pertama, saya melihat sebelum masuk di dalam iman Katolik, saya melihat di dalam keimanan kita sebagai manusia. Saya senang bercerita mengenai 3 kata yang dirangkai dalam bahasa Indonesia. Yang pertama adalah khalik, artinya pencipta. Yang kedua adalah makhluk, artinya ciptaan. Dan kata yang ketiga adalah akhlak, yang berarti perilaku moral, susila. Kalau tidak salah, ketiga kata itu mempunyai akar yang sama. Suaranya saja, nadanya aja kan sama ya. Makhluk, khalik, makhluk, akhlak. Mirip-mirip. Apa yang tersembunyi di balik rangkaian 3 kata itu? Saya memahami itulah keimanan manusia pada umumnya. Artinya, kita adalah makhluk ciptaan. Kita tidak mungkin menjadi khalik yang adalah pencipta. Kalau kita sungguh-sungguh menyadari diri kita sebagai makhluk di hadapan Sang Khalik, kita tidak bisa lain kecuali memakai istilahnya Bapak Jaya, tafakur. Betul ya, Pak Jaya ya? Dan tafakur itu adalah ungkapan dari hidup kita di hadapan Sang Khalik. Yang harus diwujudkan, bukan cukup diungkapkan dalam doa, dalam tafakur, dan sebagainya, tetapi mesti diwujudkan. Wujudnya apa? Wujudnya akhlak. Akhlak mulia. Jadi ketiga kata itu menurut saya pesannya sangat istimewa. Kalau si makhluk itu entah karena kepentingan apa tidak mau lagi tafakur di hadapan Sang Khalik, tetapi sombong, lalu akibatnya pasti akhlaknya tidak akan sebagaimana dia diharapkan. Perilaku di hadapan Sang Khalik. Itulah sebabnya ada berbagai macam watak makhluk. Ada makhluk yang beriman, sungguh-sungguh,
dan hidupnya jujur, hidupnya penuh pelayanan, hidupnya terbuka dan sebagainya di hadapan Sang Khalik, karena dia sadar bahwa dia itu makhluk bukan Khalik. Tetapi ada juga manusia yang lupa akan jati dirinya sebagai makhluk. Ingin, dalam bahasa Katolik, ingin berkuasa seperti Allah berkuasa. Tetapi, nah ini tetapinya, hanya kuasanya Allah itu yang dia maui. Cinta kasihnya tidak. Dan jadinya kacau balau. Maka tidak heran kalau di tengah-tengah persoalan yang menimpa umat manusia, yang menimpa bangsa Indonesia, masih kelihatan pula perilaku-perilaku yang sebetulnya tidak tidak elegan sebagai warga masyarakat, sebagai ciptaan di hadapan Sang Khalik. Itu butir perenungan yang pertama saya, Bapak Jaya. Boleh saya ini mungkin masuk, memang kalau dalam khotbah kan jemaah nggak boleh tapi ini saya memberanikan mau tanya apa nah begini, Romo Kardinal, apakah boleh ditafsirkan bahwa yang tadi Pak Romo ucapkan adalah kerendahan hati? Karena begini, sekarang saya agak personal. Saya itu melihat pada diri Romo Kardinal satu hal yang saya sangat-sangat kagumi sambil geleng-geleng kepala begini, yaitu kerendahan hati. Ya, kerendahan hati Romo itu tidak pernah, waktu saya pertama ketemu dengan Romo itu kan Romo masih uskup, ya, gitu. Kemudian saya dapat kehormatan berkenalan dengan Romo, Romo menjadi kardinal. Saya sama sekali nggak merasa ada perubahan. Romo tetap sama dan sangat rendah hati, dan saya tidak pernah lupa bagaimana Romo menyempatkan untuk berjumpa dengan teman-teman kita yang termarginalkan, yaitu teman-teman dari masyarakat Kendeng, yang Romo datang ke kemah mereka untuk ya menyapa dan tapi itu luar biasa sekali. Waktu itu saya belum kenal Romo, tapi saya bilang, wah, saya harus bisa berjumpa dan saya ingin berguru kerendahan hati kepada Romo Kardinal Suharyo. Nah, apakah apa yang saya rasakan itu keliru, Romo, bahwa saya ini merasakan tadi waktu Romo berkhotbah awal tadi itu ya mengenai Khalid, makhluk dan akhlak itu, esensinya itu adalah yang tadi Romo sudah menyebut jangan sombong kan, di situ dah lawan dari itu kan kerendahan hati. Demikian pertanyaan kami yang memang menyalahi tata krama khotbah sebetulnya ini. Silakan. Ini kan bukan khotbah buat saya, ini omong dari hati ke hati. Ya, monggo. Ada beberapa catatan Pak Jaya mengenai kerendahan hati. Yang pertama, saya pasti belum sampai ke titik yang tinggi di dalam kerendahan hati. Tetapi saya juga yakin bahwa saya bercita-cita untuk menjadi semakin rendah hati. Itu yang pertama. Oh iya, dan itu ungkapan kalau Romo ya rendah hati sebetulnya itu tadi. Silakan. Yang kedua, kenapa saya ingin menjadi pribadi yang semakin rendah hati? Semakin. Ada banyak alasannya, Pak. Nah, sekarang saya menyinggung iman Katolik. Yang pertama, tentu sebagai pengikut Kristus, murid Kristus, rumusannya kita orang Kristiani itu
dipanggil untuk semakin serupa dengan Kristus. Ini tentu teologi. Nah, Kristus yang macam apa? Yang di dalam kitab suci dikatakan, Ia yang adalah Allah tidak memperhitungkan hakikatnya, kedudukannya sebagai Allah, mengosongkan diri menjadi sama dengan manusia. Itu landasan teologinya. Dan sebagai manusia masih merendahkan diri lagi, sama seperti hamba dan mati disalib. Itu kalau saya memberikan landasan iman yang paling dasar. Tapi tentu itu khas Kristiani, khas Katolik. Di dalam surat kepada orang Filipi bab 2 dikatakan begitu. Itu yang pertama landasannya. Landasan yang kedua itu berkaitan dengan permainan kata, Bapak Jaya. Permainan kata. Saya senang main-main dengan kata, mencari padanannya di dalam bahasa lain. Rendah hati itu di dalam bahasa Inggris humble. Nah, kata bahasa Inggris itu berasal dari bahasa yang lebih tua, bahasa Latin. Bahasa Latin dari humble itu humilis. Nah, humilis ya, humble akar katanya humilis. Nah, kata humilis yang berarti rendah hati itu, akar katanya adalah kata humus. Humus itu adalah lapisan tanah yang sangat subur, tanah yang hitam. Yang sangat subur. Benih apapun yang ditaburkan di atas humus itu akan tumbuh. Nah, lalu kesimpulannya bagi saya sekurang-kurangnya, kalau demikian, kerendahan hati itu adalah keutamaan yang seperti humus itu. Lalu sebagai landasan, sebagai humus, tempat keutamaan-keutamaan manusiawi yang lain, kejujuran, ketulusan, kegembiraan, persaudaraan, apapun bisa tumbuh di atas humus, di atas kerendahan hati itu. Itu kalau saya main-main dengan kata. Iya, sangat menarik, sangat indah. Dan Romo Kardinal melukiskannya sangat ekspresif. Ya, saya memahami banget itu ya, apalagi etimologi itu tadi bukan main itu ya. Nah, tadi kan berulang kali Romo Kardinal dengan rendah hati menyebut nama Yesus Kristus. Saya itu lama sekali mengagumi bagaimana ya, nasib atau sebetulnya memang itu semangat dari Yesus Kristus, yaitu semangat mengorbankan diri, bukan hanya merendahkan rendah hati, tetapi di dalam kerendahan hati itu beliau itu siap mengorbankan dirinya. Dan kalau dipikirkan beliau itu kan dengan segala kerendahan hati beliau, tapi beliau kan malah ditangkap, difitnah, disiksa, bahkan akhirnya disalib oleh manusia yang tidak rendah hati. Nah, di sini saya itu sering bertanya, apakah kalau kita itu rendah hati, jangan-jangan itu dianggap sebagai kelemahan. Kemudian oleh teman-teman kita yang kebetulan tidak rendah hati itu malah dimanfaatkan, kemudian kita diperlakukan seperti, bayangin aja seorang Yesus Kristus yang demikian
mulia, demikian luhur, demikian tulus, ada kemudian diseksa, ditangkap, dipenjara, dikasih mahkota, kemudian bahkan disalib. Nah, apalagi manusia. Ya itu, kalau saya mau dibilang Thomas, ya saya setuju. Saya memang Thomas ya. Saya bagaimana ini? Apakah ini akan bermanfaat kalau untuk saya, untuk kepentingan saya sebagai manusia, kalau saya rendah hati? Apakah itu akan tidak membawa kecelakaan atau nasib naas pada diri saya? Monggo, saya ingin Bapak bantah dan Bapak sadarkan justru. Silakan. Ya. Silakan, Romo Kadina. Ya. Pertanyaannya jelas, Pak Jaya. Tapi biasanya pertanyaan yang baik itu sulit jawabannya. Saya mencoba menanggapi, tidak menjawab, menanggapi. Terima kasih. Saya membedakan, kalau menjawab itu harus benar. Kalau menanggapi itu masih bisa berdiskusi. Laki-laki rendah hati. Oke, silakan. Ini Pak Jaya. Kalau kita membaca Injil lah sekurang-kurangnya, kitab suci Injil, kalau Yesus sampai akhirnya wafat, itu bukan karena dia menyembunyikan diri. Jadi rendah hati tidak sama dengan sembunyi, seolah-olah lemah. Oh, nah ini menarik. Salib Kristus itu adalah konsekuensi dari perjuangan. Oh, jadi bukan dicari, tidak. Tetapi itu karena Yesus itu menyatakan diri pada zamannya, maka konsekuensi dari perutusannya, yaitu mewartakan kasih pada zaman itu, konsekuensinya adalah dijatuhi hukuman mati. Konsekuensi. Seandainya Yesus sembunyi, dia tidak akan dihukum mati. Ya, biar saja semua berjalan baik. Saya memberikan cerita sedikit, Pak Jaya, ya. Ya, maaf, cerita sedikit atau suara Oke, silakan, Pak. Cerita sedikit agak panjang, moga-moga menjelaskan. Silakan. Jadi kalau saya misalnya berbicara tentang Yesus, saya pertama-tama berbicara mengenai Yesus manusia yang hidup di dalam zaman tertentu, yang hidup di dalam konteks religius tertentu, budaya tertentu. Jadi kita belum omong tentang Yesus anak Allah dan belum. Yesus manusia. Nah, kan ceritanya begini, menurut Injil ya. Pada usia tertentu, usia sekitar 28 tahun, Yesus itu minta dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Kita bisa bertanya kalau kritis membaca kitab suci, kok Yesus memilih dibaptis oleh Yohanes? Padahal pada zaman itu banyak pembaptis-pembaptis itu. Kenapa yang dipilih itu Yohanes? Kan boleh bertanya dan mulai menafsirkan. Jawabannya tidak ada di dalam kitab suci, tetapi menafsirkan kitab suci. Nah, jawabannya begini. Yesus memilih tidak hanya kebetulan, tetapi memilih, mengambil keputusan. Dibaptis oleh Yohanes alasannya dua. Pertama, karena bertobat kembali ke hidup semula, itu bagi Yohanes Pembaptis adalah kewajiban semua orang. Semua. Bukan hanya orang yang pada zaman itu ya Pak Zaya, dianggap orang berdosa. Kan pada zaman Yesus ada orang yang merasa dirinya kelompok yang tidak bisa berdosa. Wow. Orang lain, iya, yang namanya orang Farisi, Saduki dan sebagainya itu orang yang tidak merasa berdosa. Yeah. Yang berdosa itu orang yang sakit, orang yang miskin dan sebagainya. Yohanes itu mewartakan semua orang harus bertobat. Satu. Okay. Yang kedua,
pembaptisan Yohanes itu bukan sekedar ritual. Jadi ada yang dibaptis pada zaman itu, dan sesudah dibaptis, garong lagi. Hanya ritual. Jadi mengikuti ritus, tetapi tidak menuntut akhlak yang berubah. Yohanes Pembaptis menuntut. Pembaptisan itu yang adalah ungkapan iman, mesti melahirkan imperatif moral. Jadi orang yang dibaptis pada waktu itu, zaman Yohanes Pembaptis, hidupnya harus berubah. Yang tadinya seperti Sakeus, suka mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya, kan sesudah berubah, dia tidak mengumpul-ngumpulkan lagi, tapi membagikan. Nanti kalau saya cerita itu bisa panjang sekali. Ya, tapi maaf, Sakeus itu memang di dalam Injil ada bahwa setelah beliau berjumpa dengan Yesus itu beliau bukan lagi mengumpulkan tetapi justru membagikan. Ada Pak, di dalam Injil Lukas bab 19 itu. Dulu mengumpulkan, yang namanya pemungut kan memunguti Pak. Iya. Nah, dia akan mengembalikan 4 kali lipat misalnya. Sesudah berjumpa dengan Yesus. Seperti itu. Jadi baptisan yang oleh Yohanes diberikan pada zaman itu bukan baptis ritual saja, tetapi ungkapan iman baptis itu menuntut transformasi moral di dalam dirinya. Maka Yesus memilih aliran pembaptisan Yohanes Pembaptis, bukan yang lain-lain. Karena yang lain-lain hanya ritual. Itu satu. Itu Yesus manusia dibaptis. Yang kedua, tidak lama kemudian Yesus juga ikut membaptis. Tetapi tugas membaptis itu cepat dia tinggalkan. Dia mengambil keputusan yang kedua. Keputusan sebagai manusia, meninggalkan pembaptisan, lalu karena melihat situasi zamannya, khususnya masyarakat yang terpinggir, yang tadi saya katakan dianggap berdosa, dianggap dihukum oleh Allah karena sakit, karena miskin, dan sebagainya. Teologi pada waktu itu pikirannya begitu. Yesus mengambil keputusan yang kedua, keputusan memilih. Dia membongkar cara berpikir seperti itu, lalu mewartakan kerajaan Allah. Maka pewartaan Yesus adalah pewartaan kerajaan Allah. Nah, karena apa? Karena dia melihat orang-orang yang terpinggir pada zamannya. Coba silahkan membayangkan, sudah miskin, sudah sakit, sudah najis, dianggapnya najis, masih ditambahi cap teologi. Kalian orang yang tidak dicintai oleh Allah. Buktinya kalian sakit, kalian miskin, dan sebagainya. Ini dibongkar. Pewartaan Yesus isinya adalah Allah mengasihi kalian. Berpihak pada kalian. Itulah sebabnya kalau membaca Injil, ketika Yesus melihat orang miskin, janda yang anaknya mati, itu selalu dikatakan dengan rumusan referen, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Indah sekali. Yesus mati bukan karena dia bersembunyi, tetapi karena berjuang, berpihak kepada saudara-saudara yang di dalam masyarakat sudah terpinggir, masih diberi cap yang sangat sangat-sangat berat bagi mereka, tidak dicintai oleh Allah. Nah, saya sekarang kalau nanti ceritanya panjang. Terakhir, menurut garis ini, Bapak ya, akhirnya kan Yesus masuk ke Yerusalem. Dia masuk Yerusalem ke Bait Allah.
Oh, beliau Nah, masuk pakai Allah gitu ya. ke bait Allah, kenisah, Oh ke ya. kenisah Yahudi. Apa yang dia jumpai di sana? Pedagang-pedagang hewan korban dan penukar-penukar uang. Oh, Nah, kalau dalam bahasa sekarang mungkin bahasa ini ya, ini semua adalah monopoli perdagangan. Jadi orang-orang Yahudi pada zaman itu setiap tahun ada hari ziarah. Dan ketika hari ziarah mereka mesti membawa pengorbanan entah binatang, entah uang. Maka di bait Allah ada pasar hewan, ada pasar penukar uang. Yang menguasai adalah para imam, imam-imam Saduki. Dan ini adalah monopoli perdagangan dengan kedok agama pada zaman itu. Jadi misalnya saya datang ke kenisah untuk membawa korban. Teorinya boleh membawa korban binatang sendiri-sendiri. Tetapi di bait Allah, di kenisah ada polisi bait Allah yang memeriksa binatang-binatang korban itu layak korban apa tidak. waduh, sertifikasi. Nah, kalau orang datang dengan membawa korban binatang sendiri, kan merugikan perdagangan bait Allah, maka diperiksa. Ini kepalanya sehat apa enggak? Ini kukunya bersih apa enggak? Aduh, Nanti akhirnya pokoknya harus ada cacat 1, 2. Nah, kalau cacat, mereka harus beli di pasar kenisah yang dikuasai oleh para imam, kaum Saduki. Harganya berlipat-lipat. Monopoli perdagangan. Demikian juga penukar uang. waduh, money changer. Penukar uang untuk dipersembahkan ke kenisah tidak boleh pakai rupiah, tidak boleh pakai dolar, harus pakai shekel, Iya. pakai uang mata uang mereka. Nah, di bait Allah banyak penukar uang. Penukar uang itu semau-maunya menjual mata uang shekel, monopoli kenisah. Yesus masuk ke sana membongkar itu semua. Nah, oke, Romo Kardinal, saya yakin masih bisa lebih. Tapi sekarang apa hubungannya ini dengan tanggapan Romo Kardinal terhadap pertanyaan saya tadi mengenai bagaimana kisah perjuangan Yesus yang tidak membawa hasil tetapi malah menimbulkan bencana bagi beliau sendiri. Nah itu, tadi kan pertanyaan saya itu. Itu namanya pengorbanan, Pak. Jadi dia berjuang mau menyatakan bahwa Allah itu mengasihi pada zaman itu ya, mengasihi orang-orang yang tersisih. Konsekuensinya berhadapan dengan institusi Yahudi. Nah, tabrakan itulah yang membuat dia dijatuhi hukuman mati. Jadi rumusannya adalah tiada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang merelakan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Oleh karena itu, di dalam iman, di dalam kisah-kisah mengenai Yesus, pengakuan bahwa Yesus adalah Mesias, anak Allah, itu tidak terjadi ketika Yesus membuat mukjizat. Tidak. Tetapi justru terjadi ketika Yesus tergantung di kayu salib. Wow. Karena salib, kematian, tidak ada bukti yang lebih jelas daripada kasih dibandingkan dengan kasih seseorang yang memberikan nyawanya untuk orang lain. Jadi salib itu menjadi begitu penting di dalam kehidupan umat Kristiani karena itu. Salib itu bukan kecelakaan. Iya, itu tetapi pilihan. adalah wujud kasih Allah. Oh, wujud kasih saya.
Kalau dilihat akibatnya apa, buahnya apa, ya saya kira kalau mau melihat yang sangat konkret, Bapak ya, sangat konkret, ada begitu banyak di dalam gereja Katolik yang namanya orang kudus. Santo, Santa. Kalau Bapak dulu pergi ke Roma, banyak sekali kan gambar-gambar itu, orang-orang kudus, yaitu buahnya orang yang rela memberikan hidupnya untuk orang lain. Bahkan yang terakhir, peristiwa yang terakhir, Paus Fransiskus ke Irak, itu kan beliau sebetulnya dilarang oleh segala macam pihak. Karena keadaan begini, Irak wilayah perang dan sebagainya. Tetapi Paus mengatakan saya harus ke sana untuk menyapa saudara-saudara saya dengan latar belakang agama apapun yang sekian lama menderita karena kebencian dan dendam. Sampai di situ Romo Kardinal itu sebelum saya tanya Romo sudah jawab karena memang sebetulnya saya ini ngarahnya mau ke situ ya karena ya Romo tahu betapa saya mengagumi Sri Paus Fransiskus. Ya Romo tahu lah, saya kan pernah mengaku kekaguman saya kepada Romo karena justru saya melihat ada sukmanya Sri Paus itu ada pada diri Romo Kardinal. Itu ada, itu pendapat saya, itu pendapat saya nggak bisa dibantah. Wong saya yang ngomong, bukan Romo yang ngomong. Itu pendapat saya, dogmatis, ini dogmatis. Nah, satu lagi sebetulnya saya mengagumi itu kan Ibu Teresa. Dan di Indonesia saya mengagumi lagi yang juga Romo kenal Sandiawan Sumardi. Saya melihat hidup mereka ini itu bukan untuk diri mereka sendiri, Romo Kardinal, tapi betul-betul dipersembahkan untuk orang lain. Nah itu yang saya takjub dan saya nggak mampu melakukannya. Saya hanya mampu mengagumi. Nah, sekarang kita kembali lagi ke Romo Sri Paus Fransiskus ya. Kira kan Romo juga bagi kita. Nah, jadi Romo Kardinal Suharyo melihat bahwa Romo Sri Paus ini benar-benar siap mengorbankan. Apalagi usia beliau kan sudah tua kan sebetulnya. Kan beliau rentan corona kan, itu kan di Irak kan coronanya juga main-main. Jadi Bapak Sri Romo Kardinal Suharyo memang melihat itu, Romo, bagaimana kesiapan Sri Paus untuk mengorbankan diri sebagai ungkapan kasih sayang, belas kasih kepada sesama manusia. Silakan, kami tunggu khotbahnya Sri Romo Kardinal Suharyo. Monggo, saya nggak bantah. Ceritanya berbuku-buku, Pak Jaya. Ceritanya panjang. Tapi saya ambil yang inti saja. Oke. Kalau sekarang Paus Fransiskus menjadi seperti ini, ceritanya itu mulai pada waktu beliau berusia 17 tahun. Ceritanya sampai di sana. Demikian juga Ibu Teresa. Sama. Pengalaman dasarnya adalah pengalaman akan Allah. Dan persis itu iman. Jadi dia sebagai seorang beriman, pada suatu titik mengalami kehadiran dan sapaan Allah. Nah, itu ceritanya bagaimana? Pengalaman akan Allah itu menentukan cara berpikir orang. Saya memakai contoh yang biasa saya pakai ya, belum sampai Paus Fransiskus. Contoh saja bahwa pengalaman akan Allah itu menentukan pilihan-pilihan seseorang. Menentukan watak seseorang. Memakai cerita yang agak aneh. Seorang anak kecil ingin makan permen.
Dia tahu bahwa ibunya itu menyimpan banyak permen. Tetapi dia juga tahu kalau dia minta kepada ibunya pasti tidak diberi. Maka diam-diam dia mencuri permen itu. Yakin bahwa ibunya tidak melihat. Ternyata ibunya melihat. Nah, waktu itu ibu itu tanya kepada si anak kecil itu, "Dek, kamu tahu apa tidak, ketika kamu mengambil permen tanpa izin ibu, Allah ada di situ." Allah ada di situ mengamat-amati. Si anak itu menjawab dengan dengan spontan, "Tahu ibu, saya tahu bahwa Allah ada di situ." Terus apa yang dikatakan Tuhan Allah kepadamu? "Oh, Tuhan menyuruh saya mengambil 2," katanya. Apa? Menyuruh saya mengambil 2 permen. Iya, oke. Nah, di balik cerita itu ada gambaran tentang Allah dan pengalaman akan Allah. Bagi ibu itu, Allah itu mengamat-amati, menghukum. Kalau ketahuan salah, dihukum. Sementara bagi anak itu, Allah nggak seperti itu. Allah itu maha baik, Allah itu maha murah, mau mengambil 1, disuruh ambil 2. Oleh Tuhan Allah itu. Nah, Paus Fransiskus pada usia 17 tahun merasa mengalami Allah yang kasihnya tanpa batas, yang maha rahim. Itu berkat satu khotbah, bukan khotbah saya, pasti Pak saya ya. Khotbah yang isinya kutipan dari kitab suci, panggilan seorang pemungut cukai. Di dalam kitab suci ada rumusannya begini: dengan wajah yang penuh belas kasih, Yesus memanggil dia. Kata belas kasih, maha rahim, ini menjadi kata kunci di dalam hidup Paus Fransiskus. Sejak saat itu, pada usia 17 tahun, beliau memutuskan untuk menjadi imam dalam Serikat Yesus. Karena pengalaman akan Allah itu. Terus berkembang, hidupnya dikuasai oleh pengalaman, bukan hanya teologi, tetapi pengalaman pribadi bahwa Allah itu kerahimannya tanpa batas. Itu pengalaman dasar. Itulah yang menjelaskan mengapa misalnya Paus Fransiskus ini selain kemarin pergi ke Irak. Saya ambil 1-2 contoh pada awal. Paus Fransiskus ketika pertama kali keluar dari Vatikan sesudah dipilih sebagai paus, dia pergi kemana? Dia pergi ke pulau sebelah selatan Italia yang namanya Pulau Lampedusa. Oh, Lampedusa. Itu pulau pertama. Itu pulau yang menjadi tujuan para pengungsi dari Afrika sesudah menyeberangi laut yang begitu dahsyat. Ya, tahu saya Lampedusa ya. Nah, di sana itu untuk pengungsi ya, betul. Itu pertama kali yang dipilih oleh Paus Fransiskus untuk dikunjungi adalah pulau itu. Karena apa? Karena di situ ada tanda-tanda kemalangan manusia. Orang-orang yang berlayar menempuh samudra untuk mencari hidup yang lebih baik, tidak semua sampai Pulau Lampedusa. Banyak yang tenggelam di laut. Maka itulah yang beliau kunjungi pertama kali. Untuk mengungkapkan sikap yang dimiliki oleh Yesus. Melihat dengan mata yang berbelas kasih. Di dalam gereja Katolik, di dalam ibadah gereja, tindakannya juga revolusioner. Misalnya,
kalau hari Kamis Putih menjelang Paskah, itu kan ada simbolik mencuci kaki para rasul. Oh, ya. Nah, itu sebelum Paus ini kan yang dicuci semua laki-laki kakinya. Paus ini minta supaya juga ada perempuan yang dicuci kakinya. Revolusi. Dan yang terakhir, dalam rangka itu yang mencuci kaki, yang beliau undang itu bukan hanya orang Katolik. Umat pribadi dari berbagai macam agama diundang untuk dicuci kakinya oleh Paus. Untuk mengungkapkan kasih yang tidak terbatas, meskipun hanya dalam bentuk yang sederhana itu. Nah, rangkaian kunjungan ke Irak itu harus dibaca di dalam konteks itu. Saya kira semua orang, kita semua tahu bahwa salah satu penduduk negara yang paling sengsara adalah penduduk Irak. Dulu diserang oleh Amerika dengan alasan macam-macam. Sekarang perang di dalam kelompok NIIS dengan pemerintah, dengan segala macam. Kita bisa melihat di dalam kunjungan kemarin ketika melihat puing-puing itu, Paus hanya termangu. Peninggalan-peninggalan keadaban yang usianya sudah ratusan tahun hancur berantakan. Ya. Itu Paus. Belum nanti kalau membaca tulisan-tulisannya, Pak Jayaya. Ada 2 tulisan beliau yang sekarang ini sangat banyak dipelajari, khususnya oleh umat Katolik. Dia itu kan seorang Yesuit, tetapi memilih nama Fransiskus. Itu agak aneh. Ya. Karena Fransiskus Assisi itu adalah pendiri Fransiskan. Yes. Dia memilih itu karena dia ingin menghidupkan kembali jiwa Fransiskan pada zaman modern ini. Ya. Jiwa pembaharu. Maka ada 2 ensiklik yang sangat dipelajari. Yang terakhir, itu semua judulnya di dalam bahasa Itali, Fratelli Tutti. Semua adalah saudara. Itu persis seperti Fransiskus. Dan sebelumnya adalah Laudato Si, merawat alam ciptaan. Pembaharuan dunia lewat pandangan yang baru bahwa semua orang, siapapun dia, latar belakangnya apa, sejarah hidupnya seperti apa, semua adalah saudara. Dan selain itu, alam ciptaan ini harus dikembalikan ke zaman Taman Firdaus, ketika semua orang merasa nyaman dan damai sejahtera hidup di dalamnya. Ya. Susah dilaksanakan, tetapi itulah konsekuensi yang tadi saya katakan. Konsekuensi dari pengalaman pribadinya disapa oleh Allah yang berbelas kasih. Ibu Teresa dari Kalkuta sama. Ya. Sama, persis sama. Karena melihat Yesus justru di dalam diri orang-orang yang sakit, yang miskin, yang mau mati, dan sebagainya. Ya. Bukan main. Romo Kardinal Suaryo, sebetulnya kalau saya nurutin maunya saya pribadi ya, kalau bisa kita seminggu ngomong terus ya. Tapi ya Romo punya kesibukan lain yang lebih penting dan juga waktu terbatas di sini. Begini, Romo, terima kasih sekali. Tadi saya merasa saya meroleh satu keindahan, dan ini juga supaya teman-teman semua para pemirsa tahu ini bukan promosi agama Katolik, bukan ya. Karena saya ini Romo tahu saya kan agamanya tidak sama dengan agamanya Romo, sehingga saya bukan mau mempromosikan agama Roma Katolik, tetapi saya mau mempromosikan sesuatu yang mungkin merupakan panggilan atau sapaan Tuhan kepada saya, supaya di masa akhir hidup saya yang saya kira tidak lama lagi, ya saya kan pada bagian akhir di sini,
itu sedapat mungkin saya berusaha untuk lebih mempelajari apa yang disebut sebagai kemanusiaan. Itu ya itu sebetulnya satu kata lain dari apa yang Romo ceritakan semua tadi, itu semua itu kemanusiaan. Nah, begini Romo, saya mohon, kan dalam waktu singkat ini tentu masih banyak sekali yang belum saya tanyakan. Tetapi menurut Romo Kardinal Suharyo, hal itu perlu diungkapkan pada acara yang membahas keimanan pada masa pandemi. Nah, tolong Romo Kardinal Suharyo berikan kita intisari dari apa seharusnya keimanan pada masa pandemi ini. Silakan. Terima kasih Pak Jaya. Beberapa butir gagasan. Yang pertama, iman itu pertama harus diungkapkan, tetapi tidak cukup diungkapkan, harus diwujudkan. Nah, ungkapan iman itu adalah doa, ibadah, ziarah, semua jenis-jenis itu ungkapan iman. Maka di dalam agama apapun ada ibadah jenisnya. Tetapi ibadah saja tidak cukup, ritual tidak cukup. Maka iman itu harus diwujudkan. Nah, wujud dari iman itu bermacam-macam. Intinya bagi saya adalah kalau dirumuskan dalam satu kata, supaya tidak harus seminggu kita berbicara, Bapak Jaya, saya berani mengatakan wujud iman dilandaskan pada kata peduli. 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 Yes. Ya. Nah, peduli itu kan juga konsep. Maka supaya konsep peduli itu nanti diwujudkan, ada tindakan, harus diajukan satu pertanyaan. Pertanyaannya berlaku untuk siapapun. Dalam lapisan masyarakat yang manapun. Jawabannya berbeda, pertanyaannya sama. Saya menggunakan rumusan yang Bapak sebut tadi. Pertanyaannya jadi begini. Apa yang harus kita lakukan supaya lingkungan hidup kita menjadi semakin manusiawi? Kan kemanusiaan. Apa yang harus kita lakukan supaya lingkungan hidup kita, lingkungan itu bisa kampung, RT, RW, negara, menjadi semakin manusiawi. Nah, untuk mengajukan pertanyaan itu dibutuhkan kompetensi etis. Kalau orang tidak punya kompetensi etis, dia tidak akan mampu mengajukan pertanyaan itu. Kalau ada masalah sosial, itu urusannya Departemen Sosial, bukan urusan saya. Itu tak peduli namanya. Kalau peduli, punya kompetensi etis peduli, compassion, bela rasa, maka orang bertanya melihat orang kampung yang kumuh, rumah yang tidak layak, bertanya, apa yang harus kita lakukan supaya rumah yang kumuh ini menjadi layak? Supaya yang tinggal di situ merasa dirinya bermartabat. Kompetensi etis pertama. Nah, kalau jawabannya sudah ketemu, dibutuhkan kompetensi etis yang kedua, yaitu kerjasama. Kerjasama bagi saya bukan sekedar teknik, tetapi kompetensi etis. Kalau berkelahi itu gampang, nggak usah latihan. Maka ada sekian banyak perkelahian kan dimanapun, partai entah apa. Tetapi yang namanya bekerja sama tidak cukup motivasi. Tidak cukup. Yang dituntut adalah inspirasi. Oh. Nah, saya membedakan, Pak,
saya ya, karena manusia itu kan terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Itu menurut kitab suci. Motivasi itu pada tataran manusiawi. Jadi humanisme dan sebagainya itu. Inspirasi itu pada tataran iman. Nah, kalau kita mau sungguh-sungguh melayani kemanusiaan, dua kompetensi etis itu mutlak perlu. Kompetensi etis yang namanya peduli, bela rasa, compassion. Kompetensi etis yang kedua adalah melaksanakan jawaban terhadap pertanyaan tadi, yaitu kerjasama. Terima kasih, terima kasih. Saya paham apa yang Romo Kardinal maksud. Kami terima kasih sekali. Tinggal sekarang apakah saya mampu? Nah itu mewujudkan itu. Nah sekarang ada pertanyaan dari peserta Romo Kardinal. Coba ditampilkan supaya saya bisa bacakan pertanyaan dari Ibu Magdalena. Dear Bapak Kardinal yang terkasih, semoga sehat selalu. Nah, beliau ternyata sama saya. Saya sangat kagum dengan Bapak, karena Bapak merupakan pribadi yang rendah hati dan tidak sombong, selalu bersahaja menyapa umatnya. Yang bilang ini Ibu Magdalena loh, Romo, bukan saya loh ya. Nah, Bapak Kardinal mohon maaf sebelumnya apabila pertanyaan saya ini melenceng dari tema. Juga ini bukan saya yang tanya, ini Ibu Magdalena. Kenapa birokrasi di keuskupan agak sulit? Padahal uskup atau romo sendiri bersahaja untuk bertemu umatnya langsung. Semoga pertanyaan saya mewakilkan umat Katolik lainnya. Terima kasih. Ini sekali lagi Romo, tolong ini Ibu Magdalena yang tanya karena saya nggak tahu betul birokrasi keuskupan bagaimana. Silakan, Bapak Kardinal yang terkasih memberikan jawabannya. Silakan. Iya. Tentu pertama-tama saya minta maaf kalau pelayanan keuskupan dirasakan dan dialami sebagai birokrasi. Harapannya pasti tidak seperti itu. Nah, maka pertanyaan balik saya adalah, perkaranya apa? Karena tidak bisa dibicarakan secara umum, kan? Iya. Kalau ada misalnya kasus konkret, saya pernah minta bantuan ini, kok dibelit-belitkan, dan sebagainya, lalu bisa dijawab. Tetapi kalau secara umum, birokratis, itu susah sekali menanggapinya. Yang pasti, saya tidak punya sekretaris pribadi yang menyaring suara-suara dari umat kepada saya. Saya mempunyai email yang umat mengetahui ada nomor HP yang terbuka untuk umum. Jadi kalau merasa tidak puas atau merasa ingin tahu ini, ingin tahu itu, silakan menghubungi lewat nomor-nomor itu. Tapi saya lupa, saya tidak ingat nomornya apa. Nah, itu nomornya bisa tanya kemana, Romo Kardinal? Ibu Magdalena bisa tanya kemana? Apanya? Itu nomor-nomor tadi, email. Oh, di sekretariat ada, Pak. Oh, di sekretariat ada. Iya, terbuka untuk umum. Jadi Ibu, sekali lagi maaf kalau ada yang mengecewakan, tapi itu, jadi perkaranya apa supaya bisa dijawab dengan sebaik-baiknya. Jadi misalnya pada masa pandemi ini, konkret ya, misalnya kalau soalnya mengenai itu, kan ada masalah mengenai komuni pertama. Intinya hanya menjaga supaya gereja tidak menjadi klaster baru untuk COVID-19. Maka diatur dengan sangat ketat. Nah, kalau soalnya mengenai itu memang ada aturannya, tetapi ada pengecualian kalau dibicarakan.
Yang paling sulit itu adalah yang berkaitan dengan urusan perkawinan. Karena di keuskupan itu ada yang namanya tribunal, Bapak Jaya. Itu urusannya dengan keluarga-keluarga, khususnya keluarga-keluarga yang bermasalah. Tidak sederhana karena tribunal misalnya harus mempunyai kepastian. Seperti halnya di pengadilan umum kan, harus ada kepastian hukum dan kepastian moral supaya keputusan bisa dijatuhkan. Sama di dalam tribunal pengadilan gereja. Jadi kalau Ibu bisa menceritakan ini masalahnya apa, mungkin bisa diberi penjelasan yang konkret. Ya. Terima kasih, Romo. Ibu Magdalena. Monggo, jadi Anda sebaiknya setepatnya menghubungi sekretariat, bukan untuk cerita masalah Anda, tapi menanyakan alamat email dan atau nomor HP Romo Kardinal yang terbuka bagi umum. Itu silakan Ibu Magdalena. Tadi jawaban itu sangat bagus. Dan itu sebetulnya jawaban juga saya nantikan pada Bapak Presiden supaya rakyatnya juga gampang ketemu presiden, karena kan birokrasinya memang berbelit-belit di sana kalau demikian. Nah, cuma saya tadi kalau boleh saya sarankan itu istilah tribunal itu jangan dipakai, kesannya kok kayak kekaisaran Romawi begitulah Bapak. Memang gereja Katolik mewarisi itu. Nah, iya, mungkin di Indonesia diganti apalah, kotak saran atau apa gitu. Namanya itu maaf, saya kok jadi mencampuri urusan birokrasi. Jangan. Saya ucapkan, masih ada lagi? Tidak ada, Romo, saya kira itu rupanya semua pertanyaan terjawab. Jadi mereka semua nanti akan rame-rame tulis email ke Romo nanti. Oke, nah, Romo Kardinal Suaryo, kami tidak punya apa-apa, karena adat Romo juga sudah punya semuanya, tapi kami sekedar punya sangat sederhana secara hitam putih ya, piagam nanti kami kirimkan kepada Romo Kardinal sebagai dari Jaya Suprana Institute, pakai ucapan terima kasih dan penghargaan atas perkenan menjadi narasumber acara sederhana Jaya Suprana Show, dan dengan penuh kerendahan hati dan pakai compression, pokoknya ajarannya saya pakai, dan dengan penuh kepedulian kami akan mengirimkan ini ke kantor Bapak Romo Kardinal Suaryo sebagai ucapan terima kasih. Nah, silakan ini nanti ditaruh di gudang karena saya yakin Romo sudah kebanyakan. Nah, ya, sekali lagi Romo, bukan hanya dari saya pribadi, tapi atas nama bukan hanya umat Katolik, tetapi atas nama bangsa Indonesia yang berbahasa Indonesia, karena kalau ini kan yang Vatikan nanti nggak ngerti tadi kan kita omongnya, maka kami mengucapkan dengan penuh kerendahan hati, kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan Romo Kardinal. Anda sekali lagi sudah membuktikan memang Anda manusia yang mewujudkan apa yang diajarkan oleh Yesus Kristus kepada kita semua, yaitu kerendahan hati dan peduli terhadap siapapun, termasuk kepada saya yang sangat-sangat membutuhkan masukan-masukan tentang makna kemanusiaan yang sebenarnya ini. Saya yakin Yang Maha Kuasa akan membalas budi baik, walaupun Romo nggak mengharap ya, tapi dari saya yang mengharap akan menganugerahkan anugerah yang terbaik kepada
Romo Kardinal Suharyo. Terima kasih. Terima kasih Bapak Jaya, selamat berjuang bersama teman-teman untuk kemanusiaan. Saya ikut di belakang Bapak. Waduh, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Nah, teman-teman semua seperjuangan ya, kita makin bersemangat ini ya. Terima kasih. Ya, terima kasih.